Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi nih sama gua di channel ini, Purwanto 11 ya, teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita sharing-sharing lagi tentang persaingan ya, teman-teman. Perihal persaingan. Jadi gua bahas dari pertanyaan nih. Kita dapat pertanyaan lagi dari teman-teman kita di Purwanto 11. Pertanyaan Ahmad Jo. Jadi pertanyaannya begini nih, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau tanya soal persaingan nih. Ada orang yang buka usaha yang terlalu terdekat. Terlalu terdekat, maksudnya terlalu dekat gitu kali ya. Dengan usaha yang sama. Baiknya gimana ya, Bang? Padahal kita saling kenal. Mohon pencerahannya. Wow, terlalu dekat. Ini bukan usaha doang yang deket nih. Jadi dia juga deket mungkin sama yang buka usaha yang sama dengan dia. Ini sakit rasanya nih kalau begini. Jadi pernah mertua gue tuh bilang, katanya kalau ada pesaing itu wajar ya, walaupun agak-agak risih. Ya manusiawi lah ya teman-teman ya, namanya disaingi. Terus ada juga nih, kalau orang yang terlalu deket itu sakit rasanya. Kata mertua gue tuh teman-teman ya, kalau disaingi sama orang kita kenal tuh rasanya sakit. Tapi tergantung adab orang-orang yang menyainginya. Yang namanya persaingan tuh ada adab ya teman-teman ya. Ini kan perkaranya rezeki, sama-sama cari makan, sama-sama ingin mencari, ya sama-sama ingin sukses ya dalam bidang wirausaha ya. Orang kan ingin sukses itu kan jalannya dari mana aja, ada yang berdagang, ada yang ya misal berkarir apapun, pokoknya gitu teman-teman ya. Dalam segi masing-masing lah. Sama-sama ingin sukses, cari makan, cari uang lah. Gitu teman-teman ya, intinya. Mohon pencerahannya, Bang. Wow, pencerahan. Insya Allah ya, sama-sama di sini kita kasih pencerahan nih untuk Bang Ahmad Jo. Jadi untuk perkara perdagangan ya, perdagangan itu kan sunnah Rasulullah. Kita kalau berdagang dengan benar, dengan adab yang benar, menjadi sunnah, menjadi ibadah. Teman-teman, enak kalau kayak gitu teman-teman ya. Jadi kesannya itu terbilang kalau ibadah tuh rasanya jadi ikhlas gitu, ridho. Oh, ini ibadah nih, udah dagang menghasilkan, sunnah Rasulullah juga, buat pahala nih ya itu. Tapi tergantung dengan cara perdagangannya teman-teman ya. Jadi di sini kita bahas tentang dua saja, dua ya teman-teman ya. Berdagang itu hablum minallah dan hablum minannasnya harus benar-benar terjaga teman-teman. Pertama kita bahas perkara rezeki. Pasti hablum minallah banget. Maka dibilang dagang itu benar-benar berbisnisnya sama Allah teman-teman. Benar-benar berbisnisnya dengan Allah yang maha kuasa atas rezeki teman-teman. Bertawakal kepada Allah atas rezeki yang datang. Dan tidak akan pernah ada yang bisa membilak-bilukan rezeki kita teman-teman. Enak banget begitu bertawakal. Jadi makanya Rasulullah berdagang mungkin bisa lebih dekat dengan Robnya gitu teman-teman. Makanya enak. Perkara rezeki ya hablum minallah teman-teman. Urusan Allah, hubungan kita dengan Allah. Kita minta sama Allah. Orang-orang yang datang saja kita tidak tahu teman-teman, apalagi berapa omset kita hari ini. Makanya benar-benar berdagang itu benar-benar bertawakal. Beda dengan halnya kita kerja yang digaji per bulan. Kemungkinan kita tuh bakal tahu, pokoknya gaji pokok gue segini apabila gue masih ada umur kan gitu. Kalau berdagang ya kira-kira begitulah kalau gaji bulanan teman-teman. Gaji pokok sudah pasti. Kalau berdagang sehari ini aja kita tidak tahu hasilnya berapa dan siapa yang akan datang ya. Benar-benar hablum minallah teman-teman. Dan perkara hablum minallah tentang persaingan teman-teman. Namanya kita sama-sama nyari rezeki, mencari uang, mencari sukses. Pastinya sama-sama ingin mendapatkan omset yang besar teman-teman. Jadi persaingan itu tidak akan pernah mengganggu rezeki kita, nggak akan ketukar. Nah, itu hablum minallah ya teman-teman. Ya udahlah, lu usaha di sini, gue usaha di sebelah lu, nggak akan pernah ketukar kok rezeki, tenang aja ya. Benar. Itu benar-benar perkara yang sangat-sangat benar. Hablum minallahnya sangat-sangat benar teman-teman. Di balik kita mengatakan hablum minallahnya benar-benar benar urusan kita kepada Allah, karena kita bertawakal kepada Allah atas rezeki, atas atas hasil daripada usaha kita, atas takdir kita hari ini. Kita akan bertawakal kepada Allah tentang ikhtiar kita berjualan hari ini. Benar-benar hablum minallah teman-teman. Oke,
kita stop di situ, takut salah karena gue juga tidak terlalu banyak tahu tentang beragamaan. Maksudnya takut salah aja teman-teman. Cuma sedikit banyaknya gue tahu segitu tentang mencari rezeki. Nggak akan pernah tuker walaupun bersebelahan usahanya, walaupun jaraknya cuma 10 meter atau 20 meter. Namanya usaha tuh deket ya, deket itu ya dari sini kita nongkrong nih duduk, terus terlihat sama kita dari jarak kita memandang, itu udah termasuk deket teman-teman. Usaha itu termasuk deket. Oke, tadi kita bicara hablum minallah teman-teman. Tapi Allah itu tidak hanya cukup di situ mengajarkan kita, teman-teman. Tuhan kita itu tidak cukup di situ mengajarkan kita. Hanya hablum minallah, hablum minallah. Hablum minallah, rezeki mah hablum minallah, urusan Allah dan gua. Allah mau ngasih rezeki gue, setelah mau kemana pun gak akan pernah ketukar mulu. Iya bener, kita tidak membahas soal, kita sudah tahu soal itu dan tidak akan kita bahas lagi. Dan kita sekarang membahasnya, Allah tidak mengajarkan di sisi situ saja ya. Ya bang, ini kenapa gua membahas begini. Bang Ahmad Jo ini kan minta pencerahan, kita bahas supaya Ahmad Jo agak sedikit terbuka. Ya bukannya mengajarkan Ahmad Jo, mungkin Ahmad Jo sedang diberi pelajaran baru, usahanya dikasih saingan, biar lagi sempit nih pikirannya, jadi biar terbuka aja Mas Jo ya, namanya sharing ya, membuka pikiran kita supaya agak lega, terbuka. Jadi berpikir luas saja Mas Jo ya. Jadi emang dunia bisnis itu tidak akan pernah sendiri. Nggak akan pernah Ahmad Jo ini buka angkringan sendiri terus di kampung ini, tongkrongan sendiri terus di kampung ini, nggak akan pernah. Akan selalu ada pesaing. Kalau tidak ada pesaing, misalnya Ahmad Jo di kampung ini buka, lalu Mas Jo pengen di tempat strategis ya, Ahmad Jo yang menyaingi orang-orang di situ yang udah lebih dulu. Karena tempat strategis pasti banyak orang-orang yang berjualan. Kayak Ahmad ya, maka selalu ada persaingan. Tapi perkara di sini pertanyaannya yang gue simak itu terlalu deket, dan padahal orangnya kita saling kenal lah. Ini pasti kurangnya komunikasi. Jadi tadi kalau kita bicara hablum minallah tentang rezeki itu udah tidak bakal bisa otak-atik lagi, karena hablum minanas, hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, karena gitu. Sekarang kita bahas dulu perkara orang yang tidak kita kenal. Misalnya yang menyaingi kita orang tidak kita kenal. Terkadang ada jarak antara persaingan antara pedagang yang sama. Misal tongkrongan, sama-sama tongkrongan, pasti berjarak. Jangan sampai dari sini tuh udah kelihatan tuh tongkrongan tuh bukan jarak, itu maksudnya jangan ya, kalau misalnya kelihatan dari pandangan kita itu masih dekat masuknya teman-teman. Setidaknya jangan terlalu terlihat di pandangan kita itu masih terlalu jauh. Orang yang tidak kita kenal biasanya menjaga jarak untuk persaingan. Itu masuknya adab dalam persaingan, menjaga jarak, adab. Ya emang walaupun kita deket-deketan, rezeki itu nggak bakal tuker, jauh juga nggak akan ketukar. Tapi di sini kita bukan bicara hablum minallah lagi, tapi hablum minannas, antara hubungan kita antara sesama manusia, teman-teman ya. Karena hubungan sesama manusia, kalau orang yang sudah baik hubungannya sama Allah, pasti menjaga juga hubungannya dengan sesama manusia, menghargai sesama manusia. Mau komplain juga atau bagaimana, komplain misalnya kita mau komplain nih, bagus ngasih masukan, cuma harus ada adab dalam mengkomplainnya, kan begitu teman-teman. Karena kita bicara tentang hubungan sesama manusia. Sesama manusia harus ada adab dalam persaingan usaha ini teman-teman. Orang yang tidak kenal juga kadang menjaga jaraknya. Ya oke, orang yang dikenal udahlah. Yang penting gue udah jaga jarak dengan yang udah lama buka duluan. Ya udahlah, nggak ngomong juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau misalnya orang yang kita kenal teman-teman, sudah gitu deket buka usahanya, bukan hanya deket buka usahanya, dia dan Abang Jo ini deket pula kenal. Selain daripada adab jarak, setidaknya adalah adab berbahasanya. Adab berbahasa. Kita sebagai pengusaha, sebagai pedagang, nggak mungkin tidak punya bahasa. Sedangkan kita berjualan saja harus mempunyai adab bahasa yang baik. Nah, kita ya kalau kita berbicara tentang rezeki lagi nggak bakal tukar, itu kan kita bahas tadi. Sekarang adab kepada sesama manusia.
Janganlah sombong, teman-teman. Janganlah sombong. Teman-teman. Kita sesama manusia nih, sesama khalifah di bumi ini, sama makhluk yang paling sempurna diciptakan sama Tuhan kita di bumi ini, sama-sama, teman-teman. Jangan merasa sok pinter, jangan merasa sok raja, jangan merasa sok jago, dan juga jangan merasa sok berkuasa di bumi ini. Kita sama-sama manusia. Makanya kita sama Allah itu hablum minallah, hablumlah juga minannas, sama manusia juga. Beradablah yang baik. Apalagi orang dekat. Jaraknya sudah dijaga antara persaingannya. Karena orang dekat, jaga juga lah berbahasanya. Ya, Bang Mas Jo, ini kita cerita dan sharing ya. Mungkin kurang lebihnya untuk orang itu seperti itu ya Mas Jo ya. Apabila kita kenal, kan kita sering ngobrol nih ya, Mas Jo sama dia sering ngobrol ya kan. Ini mungkin Mas Jo orang ini mungkin gak ada bahasa, mungkin ya kalau misalnya ada bahasanya, gue rasa sih Ahmad Jo gak bakalan komplain dan minta pencerahan seperti ini nih. Dan gue juga mohon maaf apabila kurang bisa memberi pencerahan di video ini ya Ahmad Jo ya, mohon maaf. Dan ada perbahasanya itu bagaimana, misalnya contohnya kita kerja di suatu perusahaan, ada leader, ada operator ya, kita bukan mau dihargai atau ini kan setara bersama. Misalnya ini cuma peribahasa atau contoh simpel aja, ada orang lama yang sudah bekerja di situ ya teman-teman ya, lalu kita ingin bekerja di situ sebagai karyawan baru lah gitu. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita main selonong-selonong saja mau mengerjakan sesuatu itu? Apa kita bertanya? Apa kita permisi lah, jadi permisi bang. Ya, tidaknya orang-orang yang ingin menyayangi kita, apalagi orang kenal tersebut ya, adalah berbahasanya. Wah, kita kenal nih, tapi saya terinspirasi. Ya, itu kan maksudnya terinspirasi. Teman Mas Jo itu namanya orang deket, pernah memperhatikan usaha kita, sering ngeliat, bahkan pelanggan kita mungkin memperhatikan kita, terinspirasi ingin buka juga hal yang sama, tongkrongan misalnya gitu, sama-sama tongkrongan hal yang sama. Beradab lah, saya punya lahan deket dari sini, kira-kira saya buka di sini gimana ya Mas? Ya berbahasa. Mas Jo juga tidak punya hak sedikit pun, bahkan sebutir debu pun tidak akan pernah punya hak melarang orang tersebut untuk membuka usaha yang sama. Gak akan pernah bisa melarang, karena itu ya tanah dia, tanah Allah lah bahasanya gitu, tanah dia, tanah Allah gitu. Kalau misalnya kalau dia berpikir cuma hablum minallah doang, ini tanah Allah, bumi Allah gitu ya kan? Kita juga gak pernah larang, cuma Allah kan memerintahkan kita juga, mengajar kita hablum minannas ya, beradablah dengan baik sama manusia, bersikaplah dengan baik sama manusia. Begitupun usaha harus ada adab dan berbahasa, adab jaraknya, ada berbahasanya, harus ada. Kalau kita sudah berbahasa, bang, saya mau buka nih, nggak jauh dari sini, ya kan enak. Oh iya silakan, nggak apa-apa. Kita malah bisa saling sharing, ya kan? Ya kan kalau misalnya langsung buka saja gitu, itu saya kenal kayak itu, ngapain di situ ya, misalnya gitu. Oh ternyata dia sedang mau buka usaha sama kita ya, pasti ya wow, bukannya kita ingin dihargai, cuma di mana hablum minannas ya, sesama manusia saling menghargai, saling beradab dengan sesama manusia, yaitu bukan pembisnis yang gimana. Kedua, pembisnis secara sunnah tidak seperti itu, sunnah Rasulullah. Gue juga kurang tahu banyak tentang sunnah Rasulullah ya, cuma janganlah seperti itu ya. Apalagi kenal ya, mungkin orang nggak kenal nggak apa-apa ya, nggak ada berbahasa. Lihat aja orang pendatang di sini banyak usaha, cuma ada jarak-jaraknya, tetap ada jarak-jaraknya teman-teman ya. Dan juga apalagi kenal ya, setidaknya ada adab bahasanya lah supaya enak gitu. Apalagi Mas Jo ini senior, misalnya udah 10 tahun buka angkring atau buka tongkrongan gitu kan, sharing sama Mas Jo ini menurut gue orang ini malah lebih enak. Mas Jo ini sudah menempuh cukup waktu yang banyak dalam membuka tongkrongan ini, 10 tahun, pasti banyak perjalanannya. Nah yang menyaingi ini kan baru buka nih kan, baru buka. Apabila ada kendala-kendala, bisa sharing ke Mas Jo. Apabila dia sebelumnya permisi sama Mas Jo, kan enak. Oh kendalanya begini nih, Mas Jo pernah ngalamin kali, carilah pengalaman dari lebih senior, bukan malah
tidak beradab seperti itu sama yang lebih senior emang kurang pantas ya Mas Jo ya. Cuma saran saya untuk Mas Jo, apabila dia buka ya nggak apa-apa. Usaha itu akan selalu ada persaingan dimanapun Mas Jo ya, wajar. Lalu minallahnya rezeki nggak akan ketukar, masalah misalnya perkara rezeki nggak tukar. Gue yakin pengusaha yang sudah berpengalaman nggak akan pernah memperkarakan masalah rezeki, menakutkan. Misal takut rezeki ya pelanggan gue kesana ya, nggak. Manusia banyak nggak akan pernah kekurangan, manusia pelanggan nggak akan pernah kekurangan, akan selalu dikirim dengan Allah. Karena kita bertawakal masalah rezeki, nggak akan pernah kita bisa mengendalikan rezeki itu. Jangan berpikiran yang buruk-buruk masalah kejalanan di belakang yang kita tidak tahu, jangan usah. Kalau kita sudah bertawakal dijaga Allah, kita bertawakal yakin Allah akan jaga kita, nggak akan pernah ada hal-hal sihir-sihir itu. Jangan usah pikiran seperti itu, jauhkan. La haula wala quwwata illa billah, kita berlindung kepada Allah. Tidak ada kekuasaan selain daripada Allah. Semuanya semua terjadi karena takdir Allah ya teman-teman. Itu hablum minallah, enak kalau begitu. Hablum minasnya Mas Jo ya, hablum minasnya. Apabila dia sudah izin sama Mas Jo, itu udah enak. Mas Jo seharusnya jangan ya udah. Jadi dia ada sopan santun, ada etikat baik dalam berbisnis, dalam bersaing secara sehat, karena beradab berbahasa enak. Apalagi kenal, tidak memutus silaturahmi, bisa sharing bareng, maju bareng, kasih tips bareng, ya kan teman-teman. Apabila ada ide-ide ya sharing, enak banget tuh kalau orang kenal, terus mau buka usaha yang sama, berbahasa, enak. Jangan merasa kalau misalnya dia tidak berbahasa dengan Mas Jo, itu udah menurut gue kurang agak beradab ya. Kenal tidak berbahasa. Apalagi setelah buka usaha itu tidak tanya menanya lagi, jarang mampir lagi atau bagaimana, jarang sharing lagi, bisa sharing atau bagaimana, teman namanya kenal. Itu ya mungkin kemungkinan dia malu, ya mungkin ya Mas Jo malu. Ya menurut gue untuk Mas Jo ya udahlah Mas Jo, kita cuma manusia biasa ya, mungkin dia lebih mampu, lebih pinter ya, lebih gua juga bisa ya, bahasanya mungkin gitu ya. Orang yang tidak beradab ya orang yang sombong gitu. Mungkin ya iya, orang yang tidak beradab orang yang sombong, tidak bermisi, soalnya tidak bermisi dengan yang lebih senior gitu. Apalagi yang lebih senior itu kenal, tidak permisi, jalan di depan orang yang lebih senior, tidak permisi, tidak beradab. Itu namanya sombong sekali, tidak pantas sekali. Kalau orang yang tidak kenal kan ya udahlah, dia usaha sono, gue di sini ya agak jaraknya jauh. Sebenarnya ada positifnya teman-teman, semakin banyak buka tongkrongan di sini ya kan, pemikiran pengusaha misalnya bener-bener enak teman-teman. Semakin banyak tongkrongan di sini, semakin banyak tongkrongan di sini kan semakin terkenal tempat ini, banyak tongkrongan akan semakin banyak market yang berdatangan ke sini. Ya kan pernah malah lebih banyak market yang berdatangan ke sini, orang-orang yang datang ke sini, di sana banyak tongkrongan loh. Di sana penuh, bisa di sini penuh, bisa di sana. Bisa ganti-ganti pelanggan. Misalnya pelanggan teman Mas Jo tersebut bosan di situ, pindah ke sini. Pelanggan Mas Jo bosan, bisa ke tempat teman Mas Jo. Enak, teman-teman. Masa rezeki itu enak, emang Allah udah atur semuanya, kita nggak perlu khawatir. Kita di sini gue yakin Mas Jo tidak memperkara rezeki. Karena itu hablum minallah, benar-benar dengan Allah. Makanya berjualan itu benar-benar berbisnisnya dengan Allah, bertawakal pada Allah tentang rezeki. Cuma ini masalah hablum minannas, pastinya kurang sopan atau kurang adab orang yang ingin buka, apalagi orang yang kenal tersebut ya. Jadi apabila dia tidak menghargai Mas Jo, bukannya kita ingin dihargai sebagai orang lain misalnya gitu ya, misalnya Mas Jo juga bukan ingin dihargai, ya kita salinglah menghargai ya kan, sesama di bidang berjualan ya kan, apalagi berjualan sama, tempatnya deket, sama-sama tongkrongan, angkringan, atau pokoknya sama-sama tongkrongannya beradab lah, bersopan santun lah, bersilaturahmi lah, berbahasa lah, kan enak begitu. Bertemu juga saling sapa, ya kan teman, masih saling ngobrol ya kan. Di sini juga banyak teman-teman tongkrongan yang baru kita lewat nakson. Cuma masalah ya pokoknya tetaplah jaga adab istiadab. Hablum minallah, mungkin ente pinter, hablum minannas juga harus diperbaiki. Allah tidak mengajarkan cukup sampai hablum minallah saja, hablum minannas juga teman-teman. Ya begitu teman-teman. Bahkan dari komplain-komplainan juga banyak teman-teman. Terkadang usaha tuh banyaklah pelajarannya. Cuma untuk persaingan akan selalu ada,
ambil positifnya, semakin banyak tongkrongan di sini akan semakin banyak market dari manapun yang berdatangan, karena di sini terkena banyak tongkrongan kan gitu enak, makin banyak yang datang ke sini teman-teman. Ya kita bukan ingin dihargai ya, saya paham Mas Jo nih, orang kenal soalnya orang dekat ya, mungkin kurang adab aja mungkin orang kenal. Mungkin kalau misalnya dia masih ada adab berbahasa dan ada adab jarak ya, tapi Mas Jo yang harus membaiki hati, harus lapang, harus pikiran, harus lega, luas ya Mas Jo ya. Namanya persaingan usaha akan selalu ada dimanapun Mas Jo ya. Yang penting kita apabila tips gua sih ya, saran gua apabila sudah ada persaingan, orang dekat maupun orang jauh, orang yang tidak kenal sekalipun, kita manusia hanya bisa berusaha, kita beradab sesama penjual, bersaing secara sehat, jangan saling merasa disaingi dan saling ingin menjatuhkan ya teman-teman. Orang yang menyaingi kita dengan tujuan ingin menjatuhkan kita tidak akan berkah, Allah tidak akan ridho, dan itu bukan sunnah Rasulullah, kan teman-teman ya. Jadi apabila ada persaingan, bersainglah dengan sehat, dengan adab. Apabila ingin buka, beradab, berbahasalah, jaraknya jagalah, kan gitu enak ya. Dan juga apabila persaingan sudah mulai padat, kita harus lebih fokus dengan usaha kita. Itu hanya ya udahlah, itu hiraukan saja Mas Jo, hiraukan saja, itu wajar. Usaha itu ada persaingan, kita lebih baik memperbaiki diri kita, apa yang kurang di usaha kita ya teman-teman. Apa yang harus kita perbaiki, apa kita harus inovasi, perubahan tempat. Apabila tempat kita udah kumuh, kita bersihkan. Apabila sudah bosan dengan nuansa-nuansanya, ini semua kita rubah konsep. Namanya usaha itu pasti harus ada perubahan, memperbaiki, harus ada penghijauan. Biasanya penghijauan itu harus ada ya, sedikit-sedikit ada pemandangan yang berbeda gitu teman-teman. Jadi harus inovasi. Apabila inovasi angkringan sudah puluh, ini sekiranya udah lumayan nih buat angkringan atau bagaimana, tempat cukup lega, mungkin nuansanya enakin, fasilitasnya tambahin, pokoknya gitu. Jangan selalu kita anggap pesaing kita itu adalah musuh, jangan. Kalau bisa kita anggap pesaing kita itu teman, supaya kita bisa mengantisipasi sesuatu yang tidak kita inginkan teman-teman. Kita enak tuh teman-teman, jangan hanya dekat pada orang-orang yang pro dengan kita, yang sejalan dengan kita. Boleh baik kita dekat dengan orang-orang yang pro yang sejalan dengan kita. Untuk pembisnis, pesaing itu kalau bisa jadikan teman, jadikan kawan, dekati. Kalau tidak bisa didekati tapi dia udah merasa pintar, ya itu orang-orang yang sombong kayak gitu. Tidak merasa tidak butuh teman sharing mungkin ya, mungkin kita ya udah teman sharingnya bukan lu doang, misalnya seperti itu. Tidak begitu juga ya. Kalau orang yang ingin sharing dengan orang yang lebih senior, pastinya tidak memandang bulu siapapun buat sharing, selagi orang tersebut emang sama sejalan dengan kita, sama-sama buka usaha, sama-sama tongkrongan ya teman-teman. Masa dia buka tongkrongan sharingnya sama tukang warnet, ya mungkin untuk proses usaha nyambung, cuma untuk proses manajemen atau proses pelayanan ya dia mungkin agak nyambung ya teman-teman. Jadi ya mau sharing kemana apabila bukan sharing kepada yang sesama sejalan teman-teman, mana lagi gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalnya Mas Jo deket sama dia, Mas Jo udah 10 tahun buka angkringan, dia buka tongkrongan juga misalnya gitu, teman deket, setelah buka usaha dia tidak sharing ke Mas Jo, menurut gua hal yang salah. Gue enak banget udah punya temen yang sudah berpengalaman di bidang itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti Mas Jo ya. Pokoknya maaf apabila kurang memberi pencerahan nih, karena Mas Jo mohon pencerahannya kan ya. Ini solusi, maksudnya kita jabarkan supaya Mas Jo saya sama-sama mempunyai mempunyai problem, atau misalnya bukan problem, maksudnya setiap usaha pasti punya persaingan gitu, sama. Jadi kita saling membuka pikiran kita supaya lebih fokus aja ke usaha kita ya. Ya apabila dia tidak menghargai kita, kita juga cuma makhluk biasa ya, mungkin dia merasa lebih sempurna atau bagaimana. Ya udah, nggak ada bahasa, nggak ada jarak, sudah aja hiraukan saja. Masih banyak orang-orang yang bisa menghargai kita, dan kita juga masih banyak orang-orang yang bisa saling menghargai. Nggak ada untungnya kita memikirkan hal-hal seperti itu Mas. Fokus saja dengan usaha kita, perbaiki usaha kita, lebih inovasi, lebih rapi, lebih bersih, lebih terlihat berwarna, penghijauan lebih indah dipandang, itu akan lebih jos. Persaingan yang sehat itu seperti itu.
pengusaha yang sehat pemikirannya seperti itu. Jangan pernah berpikir ya persaingan, jangan gitu teman-teman. Justru persaingan itu akan kalau kita sudah disaingi tapi kita sudah memotivasi, mungkin dia terinspirasi dengan kita. Oke Mas Jo, kurang lebih seperti itu. Tangguh selalu, pokoknya tangguh selalu, akan selalu ada persaingan. Kadang ada usaha tuh, ada yang di bawah kita, ada yang sederajat dengan kita, ada yang di atas kita. Dan persaingan itu rupa-rupa juga Mas Jo ya. Ada yang beradab, ada yang tidak beradab, ada yang merasa lebih pintar, ada yang merasa lebih kaya, ada yang merasa lebih banyak modalnya, banyak aja persaingan. Makanya kita jangan terlalu memikirkan seperti itu. Fokuslah dengan usaha kita, walaupun terbenak di pikiran kita seperti itu, manusiawi, fitrah yang manusiawi, gue juga gak menafik, ada pikiran seperti itu. Cuma kembali lagi fokus ke usaha kita, nggak usah berlarut-larut dengan hal itu, fokus lagi kembali ke usaha kita. Ini yang saya bicarakan nih, hablum minanas, hablum minallah, soal rezeki di usaha Allah yang atur ya Mas Jo ya, begitu ya Mas Jo. Oke, salam dari gue Purwanto 11, tangguh selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.